kita semua. Di sini saya mewakili kelompok saya. Di pembukaan ini akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah bantuan pertama yang diberikan kepada orang yang cedera akibat kecelakaan sebagai bentuk antisipasi dari cedera lain yang bisa lebih parah. Namun untuk diingat saja, pertolongan pertama ini bukanlah memberikan pengobatan yang sesungguhnya. Pertolongan pertama mempunyai beberapa prinsip dasar di dalamnya. Misalnya, pastikan kita sebagai penolong tidak ada korban selanjutnya. Pastikan juga tempat korban ditemukan aman sebelum menolongnya. Cek apa ada kabel yang berpotensi menyengat listrik atau tidak. Selain itu, pakailah cara pertolongan yang cepat tapi juga mudah dan efisien. Hindari juga sifat stop pahlawan. Ukuran sumber daya listrikan dan bila bekerja dalam tim, komunikasikan perencanaan dalam tim secara rinci. Jangan lupa membuat catatan tentang usaha pertolongan, identitas korban, tempat dan waktu kejadian, dan sebagainya. Catatan itu dapat berguna untuk korban dirujuk untuk dapat pertolongan lebih lanjut dari pihak medis profesional. Pertolongan utama tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa sistematika yang harus diikuti seperti jangan panik terkait menolong setelah pula gerakan tapi tetap tenang. Jika kecelakaan sifatnya masa terluka, jika terluka ringan bisa digerakkan untuk membantu pertolongan harus diutamakan untuk korban. Dengan luka paling parah, tapi masih mungkin untuk diselamatkan. Jauhkan diselamatkan dari kecelakaan berikutnya agar kita tetap bisa tenang dalam pemberian pertolongan. Perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Perhatikan juga tiap bentuk pendarahan dan segera hentikan dengan menekan area sekitar pendarahan. Dengan kuat, perhatikan juga tanda-tanda shock korban. Telentangkan korban dengan kepala lebih rendah dari anggota badan lain agar pasokan darah ke otak korban. Tetap ada untuk menjaga kesadaran korban. Jangan pindahkan korban secara terburu-buru sebelum dipastikan jenis cederanya. Pengecualian jika tempat korban ditemukan tidak memungkinkan untuk dilakukan pertolongan. Bila korban harus diusung, pastikan kendaraan telah dihentikan dan tulang yang patah dipindai atau dibelut dengan bantalan. Usahakan kepala korban selalu terlindungi saat diusung. Setelah itu segera bawa korban ke instansi kesehatan, perhatikan puskesmas atau rumah sakit. Perlu diingat, pertolongan pertama hanya sebagai penyelamat dan mengurangi kemacetan. Di luar itu merupakan tugas tenaga medis berpengalaman. Ada juga yang benar-benar perhatikan dalam pertolongan pertama, yaitu urutan kejadian, gejala dari korban, dan tanda-tanda dari korban. Apakah ada kejanggalan yang meraba atau ada tanda-tanda seperti dalam medis pada korban. Berkecil resiko kecelakaan susulan, matikan starter atau kunci kontak kendaraan korban. Siagakan alat pemadam kebakaran bila diperlukan, dan peringatkan kendaraan lain yang melewati tempat kejadian atau tunjuk beberapa orang untuk membantu memadam lalu lintas. Sebagai penolong, kita juga memiliki tugas lain seperti memastikan keamanan di sekitar korban. Adakah kabel listrik tegangan tinggi di dekat korban? Atau adakah ceceran banding yang berbahaya? Tenangkan juga korban. Jika perlu, bawa dia ke tempat tinggalnya atau utamakan ke instansi kesehatan terdekat. Yang terpenting, yakinkan dulu korban kalau kita bisa mengatasi situasi itu dengan sikap tenang.
Bahkan jika perlu, dia akan membuat peralatannya sendiri seperti kaki darurat dan semacamnya. Adapun macam-macam keperluan yang harus ada dalam perlengkapan P3K meliputi tester, pembalut, berperangkat, pembalut steril dengan ukuran kecil, sedang, dan besar, perban, bulu dan seketika, kain kasa, pinset, gunting, dan teliti. Jadi dengan itu kesimpulannya adalah bahwa pertolongan pertama sesungguhnya adalah suatu tindakan antisipatif dalam keadaan darurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum.